Dia salah satu aplikasi yang kalian pasti punya dan kalian pernah pakai buat belanja. Yoi, apalagi kalau bukan toko. Halo masyarakat teknik kimia dimanapun Anda berada, selamat siang, sore, malam, subuh, pagi, apapun lah. Kapanpun kalian mendengarkan ya. Yoi. Sebelum Klik. perkenalan dulu dong. Oke, perkenalan apa nih? Nama gue Nicholas Jonathan, gue dari Teknik Kimia Angkatan 2019. Iya, gue juga Rian dari Teknik Kimia Angkatan 19. Bakal nge-lead podcast kali ini ya. Asik. Kita bakal ngomongin apa hari ini, Yan? Jadi itu narsum yang kali ini tuh dari Humas ya, Nik ya? Yes, betul. Bakal ngomongin apa nih? Kan lu yang tahu. Oke, jadi bakal ngomongin seputar dunia kerja dan pengalaman-pengalaman selama bekerja ataupun pengalaman akhir kuliah, jadi semester 7 atau 8 sampai akhirnya kerja di saat ini. Dan dia Di mana bisa tuh dibilang kerjanya? Kasih tahu dong. kerjanya cukup spesial sih. Dia di salah satu aplikasi yang kalian pasti punya dan kalian pernah pakai buat belanja. Yoi, apalagi kalau bukan Tokopedia. Betul banget. Kalau bisa sponsor di sini. Kalau mau Yoi. dan ini ngelanjut boleh. Gak Tokopedia apa-apa, kalau kalian dikasih 200 mendengarkan. ribu aja. Ya, terima kasih banyak. Oke, Udah langsung aja jadi nih. lama-lama kita langsung saja kita sambut narasumber kita, Kak Obet Willis. Ya, selamat sore semuanya. Halo juga Niko, Rian. Thank you ya udah diundang di podcast kali ini. Yoi, jadi Yoi, Kak. Kak, podcast tuh kayak podcastnya anak teknik kimia di Unpar gitu. Jadi kayak bisa ngebahas yang, kalau misalnya ini kan lagi bahasnya humas nih, jadi ngebahasnya tentang Ya. eksternal, tentang dunia kerja, dunia kuliah di semester kedua nanti gimana. Nah kalau misalnya yang gue kan kemas tuh jadi ngobrolnya yang sekitar percintaan gitu lah, yang internal. Oh baik. Yang pertemanan yang lebih santuy bahasannya, Kak. Iya, ya bahas ini ya dinamika perkuliahan ya. Ya, betul. Jadi langsung aja kalian nih kayak ke pertanyaannya. Jangan pertanyaan dong, kita ngobrol ini, podcast tuh ngobrol ya. Pertama, silakan. Jangan gimmick banget jadi orang. Mungkin gini deh. Mungkin dari Kak Obet sendiri, Kak Obet ya panggilannya. Oke, Kak Obet, mungkin boleh ceritain tentang diri Kak Obet lu sendiri mungkin. Oke, ya. So, menyapa teman-teman teknik kimia Unpar ya, yang sekarang sedang mendengarkan podcast ini dimanapun teman-teman yang berada. Halo semuanya, nama gue Obet. Saat ini sedang bekerja, ya seperti yang Niko dan Rian sudah bilang ya, di salah satu teknologi company yang aplikasinya ada di setiap handphone teman-teman. Saya harap ya, gue harapkan aplikasi itu ada di semuanya. Dan saat ini bekerja di tim learning and development untuk Tokopedia ya. Jadi mungkin sedikit learning development itu apa. Jadi gue dan tim di learning development kita memfasilitasi proses development para karyawan di Tokopedia gitu ya. Ada sekitar lebih dari 4.000 karyawan saat ini di Tokopedia, dan kita memfasilitasi proses development para karyawannya gitu ya. Dan lebih khususnya lagi kalau gue mau kenalin diri gue sendiri, jadi senang ya bisa berbagi di podcast ini juga sama teman-teman. Jadi ingat masa kuliah dulu, gue kuliah di jurusan psikologi di universitas sebelah yang ada di Depok ya, yang warna kuning. Ya, nggak usah gue sebutin kali ya nama kampusnya. Nggak apa-apa, Kak, udah cukup jelas itu UI kan. Gue backgroundnya dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia angkatan 2011 dan lulus di tahun 2016, dan sejak 2016 sampai sekarang sedang meniti karir lah ya, profesional karir di industri learning and development ini. Ya, mungkin segitu dulu kali ya, Nick ya. Yan, gimana? Kak, mau nanya dong, kenapa dari psikologi bisa jadi di Tokped gitu kan? Tokped mah kayak base-nya harusnya IT nggak sih? Oke, ya. Gue penasaran itu juga sih. Ya, balik lagi teman-teman, pastinya Tokopedia kan adalah sebuah organisasi ya, gitu ya. Jadi
company, organisasi itu pasti punya istilahnya tim-tim yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi ada selain IT pasti kan ada tim-tim lain nih yang mendukung organisasi itu gitu. Jadi istilahnya let's say para anggota tim IT gitu ya join Tokopedia. Nah, yang rekrut siapa? Ya kan? Nah, yang mengatur gajinya itu siapa? Nah, itu makanya ada contohnya tim HR gitu ya. Jadi di Tokopedia banyak banget timnya gitu ya, mulai dari IT, terus HR, terus legal dan tim-tim yang lainnya. Gitu Anak sih. teknik ya. Bisa dong, Kak? Oh bisa, semua jurusan di Tokopedia bisa. Oh, aman, berarti aplikasinya aman, guys. Oke, teman-teman semua ya, tuh yang mau ya. Asal punya skillnya, punya kemampuan yang emang dicari dari posisi pekerjaan tersebut, semua bisa daftar. Oke. Mungkin boleh Kak diceritain sedikit aja pengalaman selama bekerja di Tokopedia tuh kayak apa sih? Soalnya dengar-dengar ya katanya kantornya Tokopedia tuh asik banget, ada beanbag, ada bisa buat main PS, ada bisa hangout sama teman-teman, main pingpong segala rupa gitu. Ya, oke. Wah, kalau mau diceritain banyak ya, karena gue udah hampir 3 tahun di Tokopedia gitu ya, tetapi mungkin gue mengawalinya dengan yang gue alami dan gue lihat gitu ya dari Tokopedia. Tokopedia itu memastikan semua karyawannya istilahnya punya great experience lah, pengalaman bekerja yang luar biasa di Tokopedia gitu ya. Baik itu dari timnya, baik itu dari kita HR nih berusaha menciptakan menciptakan pengalaman yang oke banget itu, dan mungkin dari hal-hal lainnya gitu. Nah, jadi kalau dari gue pribadi, gue melihat itu satu gitu ya. Terus yang kedua, bicara soal growth ya. Jadi gue pun sebagai seorang karyawan gitu. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman yang mendengar ini dan juga Rian, Niko gitu ya, terjun ke dunia pekerjaan gitu ya, pastinya kan kita pengennya tuh nggak cuma kerja doang ya setiap hari gitu. Pasti kita bisa belajar, kita bisa growing, kita bisa tahu perkembangan teknologi, perkembangan ilmu-ilmu yang baru gitu-gitu kan. Nah, di Tokopedia gue melihat growth kita sebagai seorang karyawan itu sangat didukung gitu. Jadi lewat program-program trainingnya, lewat program-program yang kita kasih gitu buat buat timnya, dan hal-hal lain yang akhirnya membuka kita wawasan berpikir kita, sehingga akhirnya kita bisa tahu skill yang baru, kita bisa tahu pengetahuan yang baru gitu. Jadi yaitu yang kedua adalah bicara soal growth ya, sebagai seorang karyawan itu didukung banget di Tokopedia gitu. Nah, terus yang ketiga ya mungkin tadi ya sedikit bicara ambience atau atmosfer bekerjanya gitu ya. Mungkin saat ini nggak terlalu bisa kita rasakan karena di Tokopedia sendiri kita lagi WFH dari Maret tahun lalu sampai September ini nih rencananya. Jadi kita sampai September, sampai pemberitahuan lebih lanjut, kita masih terus work from home ya. Tapi sebelum WFH, kita kan ke kantor gitu ya. Jadi di kantor itu ya itu didesain benar-benar supaya karyawan di Tokopedia tuh bisa merasa nyaman dan juga bisa merasa ya kantor tuh at least bisa jadi rumah keduanya, walaupun jangan 24 jam juga ya di kantor ya. Tetapi setidaknya kalau kantornya kalau kantornya asik kan jadi kerjanya juga lebih termotivasi gitu, lebih kan. Nyaman jadi, juga ya Kak. Lebih nyaman, betul. Nah, makanya banyak dari lingkungan lingkungan pekerjaan pun didesain untuk bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman juga bagi para karyawannya, yaitu tadi yang Niko bilang itu sedikit ya, kita desain ada arcade room gitu ya, jadi istilahnya ada time zone, kita ada di Tokopedia Tower, kantor kita tuh di lantai 52, itu tuh adalah arcade room kita, ya, jadi ada sisi arcade room, terus ada gym, terus juga berbagai macam juga jaminan kesehatan juga kita nerima gitu ya, jadi juga desain lantai, desain kantor itu ya bisa dibilang modern dan sesuai dengan anak muda lah gitu ya, karena mayoritas di kita banyak banget anak mudanya gitu. Nah, dan ya itu sih ya salah tiga
dari yang gue observe bagaimana pengalaman gue so far sampai 3 tahun ini di Tokopedia gitu nih gitu ya. Oke, berarti teman-teman pendengar semua, kantor Tokopedia ternyata sesuai dengan yang kita bayangkan, yaitu banyak tempat bermainnya dan nyaman banget ya, Kak. Yes, nggak usah dibayangin sebenarnya ya, nggak usah hanya dibayangin ya, nggak usah hanya dibayangin ya. Karena teman-teman bisa ini ya, teman-teman bisa melihat lebih dalam lagi terkait dengan kantor Tokopedia, terus mungkin kehidupan para karyawan Tokopedia. Kita bilangnya karyawan Tokopedia itu nakama. Jadi teman-teman bisa juga ngelihat kehidupan sehari-hari nakama itu lewat akun Instagram kita juga, namanya Inside Tokopedia. Jadi silakan buat teman-teman yang pengen tahu, cari tahu tentang bagaimana bekerja di Tokopedia, bagaimana lingkungan Tokopedia. Nah itu boleh follow Inside Tokopedia gitu. Oke, boleh nanti bakal editor bisa ditampilin ya di sini. Oh, mantap. Di sini. Keren banget. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita sebentar ya. Instagram kita @nicholasnj, Rian. Jangan lupa, gue juga Obedre Willis. Ya kita saling promo ya. Iya promo Kak, nggak apa-apa. Ini salah satu media kan. Kak siapa? Boleh tadi? Oh iya, IG-ku Obedre Willis sesuai dengan namaku. Silakan kalau teman-teman mau add boleh. Beberapa postinganku ada beberapa juga tentang Tokopedia. Siapa tahu bisa memberikan gambaran juga tentang bagaimana bekerja di Tokopedia sih. Gitu. Oke. Terima kasih. Gue tanya dong. Boleh ya. Kemarin tuh lulus di psikologi kan. Ya. Terus kenapa sih bisa sampainya ke Tokped gitu? Oke. Jadi bagaimana seorang dengan background psikologi gitu ya, dan sekarang bisa bekerja di Tokopedia gitu ya, Nia? Iya. Kalau bisa dari insight, misalnya dari teknik juga, kenapa bisa masuk Tokped gitu? Alasannya kenapa gitu? Ya, oke. Oke, kenapa ya seorang lulusan psikologi bisa ke Tokopedia? Karena hoki kali ya. Nggak, tapi gini guys. Ya selama kurang lebih sebenarnya perjalanan karir gua, jadi kan dari 2016 sampai 2021 ini kurang lebih 5-6 tahun lah ya, gue sudah menjalani karir profesional gue gitu di HR. Nah, gue pengen bilang ini sih ke teman-teman yang juga ngedengerin ini gitu ya. Bisa dibilang sebenarnya teman-teman sekarang tuh di dunia kerja, background kuliah lu dari mana itu sebenarnya tidak menentukan ya. Balik lagi ya, tidak menentukan. Gua nggak bilang tidak penting, tetapi tidak menentukan gitu. Nah, pertanyaannya kan apa sih yang menentukan Kak seseorang bisa terlihat nilai lebihnya gitu untuk masuk ke suatu perusahaan? Gue pengen bilang ini teman-teman, gue pengen meng-highlight yaitu adalah skill dan juga hard skill ya, technical skill gitu ya. Dan juga yang kedua adalah soal soft skill, khususnya komunikasi, kolaborasi gitu. Nah, pertama soal technical skill gitu ya. Nah, technical skill ini istilahnya gini, oke, lu datang dari jurusan mana, lu datang dari universitas mana, it's a good impression lah gitu ya. Let's say kamu datang dari kampus A, kamu datang dari kampus B, dari jurusan ini yang nomor 1, nomor 2 di Indonesia gitu. Nah, tapi balik lagi itu hanya screening awal lah gitu ya dari para organisasi yang nyari karyawannya gitu. Nah, pertanyaan penting selanjutnya adalah apa skill yang lo punya gitu ya. Contohnya misalkan gue di HR gitu kan. Apa skill yang lo punya gitu. Bagaimana apakah lo bisa ngedesain program learning development, bagaimana lo bisa membuat satu analisis kebutuhan training, contohnya kayak gitu. Nah, itu balik lagi akan tetapinya di situ gitu. Nah, jadi apakah tadi Rian juga sempat bilang, apakah bisa seorang dari teknik kimia bisa masuk bisa masuk ke Tokopedia contohnya? Oh, bisa banget gitu. Asal skillnya match dengan apa yang memang dicari sama Tokopedia gitu. Let's say contoh, misalkan contoh di sini gitu ya, misalkan Niko walaupun dari teknik kimia tapi juga bisa nge-coding nih contohnya gitu. Show me your skills gitu istilahnya gitu. Jadi bisa aja gitu. Niko
Karena requirement yang dibutuhkan itu adalah orang yang jago coding misalkan contoh gitu. Nah, walaupun background Niko adalah seorang dari teknik kimia, tetapi lu bisa ngoding, itu bisa aja lu masuk di Tokopedia ataupun teknologi company yang lain gitu ya. Karena skill-nya match gitu. Nah, jadi itu sih teman-teman. Jadi dari manapun teman-teman background-nya gitu ya, dari kampus manapun, itu it's really good teman-teman background-nya dari situ. Nah, tapi ingat juga yang di-highlight dari organisasi perusahaan sekarang ini adalah ya lu bisa apa gitu, skill-nya apa yang bisa lu tunjukin ke kita supaya kita bisa hire lu istilahnya kayak gitu. Nah, itulah yang dicari gitu kan gitu. Nah, yang kedua juga yang nggak kalah penting adalah bicara soal soft skill. Jadi even though kita jago, kita master di bidang kita gitu, tapi balik lagi yang namanya kerja, yang namanya berorganisasi itu kan nggak sendiri ya. Kita nggak kerja sendiri yang kayak cuma kita doang di depan komputer, enggak gitu. Tapi kita kolaborasi sama tim lain, kita kolaborasi sama tim bisnis, kita kolaborasi sama tim produk, misalkan contohnya kayak gitu ya. Nah, kita harus punya juga nih kemampuan untuk bisa berkomunikasi, kemampuan untuk bisa berkolaborasi, dan banyak soft skill lainnya yang bisa dilakukan untuk menunjang akhirnya kita bisa kerja bareng gitu. Nah, itu sih jadi technical skill dan juga soft skill itu match dengan apa yang dicari perusahaan, maka kemungkinan untuk bisa diterima di organisasi itu juga semakin besar gitu. Nah, jadi bisa dibilang kenapa akhirnya gue sebagai seorang psikolog dari jurusan psikologi bisa ke Tokopedia, khususnya di HR tim Tokopedia, karena background dan skill gue match dengan apa yang mereka butuhkan, dengan apa yang mereka buka waktu itu lowongannya ya, learning and development gitu. So buat teman-teman, as long as your skill and your background juga itu match dengan apa yang mereka biasa kan kalau di iklan lowongan kerja tuh ada tuh ya requirement. Oh iya ya jika jurusan mana, habis itu skill apa yang dicari gitu. Nah itu as long as teman-teman bisa match dengan itu, then go for it gitu. Silakan coba aja gitu. Yang penting istilahnya yang utama adalah apa yang akan lu bawa ke recruiter, skill apa yang pengen lu tunjukkan supaya mereka yakin mereka akan hire lu. Kira-kira gitu ya. Oke, berarti skill di luar sekolah juga penting ya, Kak? Penting banget nih gitu ya. Jadi karena balik lagi di dunia kerja tadi gue bilang ya, kita kerja bukan hanya sendiri gitu. Banyak banget tim yang irisan sama kita, yang harus kolaborasi sama kita. Jadi penting banget, makanya istilahnya gue selalu bilang ya ada beberapa teman rekruter lah, kita selalu ngobrol gitu. Kenapa akhirnya orang-orang yang datang dari organisasi, yang punya pengalaman berorganisasi, yang punya pengalaman lomba, punya pengalaman di luar kuliah, itu bisa mendapatkan at least setidaknya tambahan poin lah gitu ya. Itu karena kita dari situ bisa ngelihat bahwa orang ini udah punya pengalaman untuk kolaborasinya, orang ini punya pengalaman untuk komunikasinya, bahkan ya bisa dibilang yang namanya dinamika kelompok ya bisa jadi ya dia udah melalui banyak konflik mungkin di kelompoknya gitu. Jadi setidaknya kita tahu bahwa anak ini atau orang ini udah terbentuk nih gitu. Jadi tidak hanya kuliah aja, tetapi dia juga mengasah juga soft skill-nya di luar kuliah. Nah itu makanya penting juga yang kita lihat tim HR gitu ya di berbagai organisasi, lihat juga background organisasinya apa, dia pernah ikut lomba nggak, atau dia pernah terlibat di volunteer nggak, kayak gitu. Itu juga yang menjadi satu nilai juga yang dilihat gitu nih. Jadi cukup menarik ya dunia kerja. Gue kira kayak cuma lu butuh IP tinggi, lu berorganisasi yang cukup. Bener. Kak, kalau misalnya gue pikir gitu. Jadi William Tanuwijaya gimana caranya, Kak? Nah itu silakan Rian kalau punya kesempatan yang ngobrol sama Pak William Tanuwijaya. Nah Rian boleh tanyain satu pertanyaan. Amin. Ya benar. Maksudnya udah banyak video ataupun juga rekaman bareng Pak William lah gitu ya, yang Rian, Niko dan teman-teman di sini juga bisa lihat ya gitu ya. Yang terakhir itu ada salah satu podcast juga nih, podcastnya si Putri Tanjung ya. Salah satu itu ngewawancarain Pak William dan Andre yang dari Goto gitu ya. Nah itu bisa jadi juga referensi lah gitu. Nah tapi
sepanjang gue juga di Tokopedia, gue sangat admire ya Pak William ini. Jadi perjuangan dia dari pematang siantar, dulu kuliah di salah satu universitas di Jakarta gitu ya. Di mana saat itu dia di tengah keterbatasannya, dia tetap melanjutkan kuliah, terus dia sempat jadi penjaga warnet untuk nambah-nambah duit gitu-gitu. Tapi justru ketika dia jadi penjaga warnet itu perjumpaan pertamanya dia dengan internet yang akhirnya membuat dia melahirkan Tokopedia itu dari situ. Ide dari Tokopedia itu ketika dia ketemu dengan internet ini gitu. Nah, dan setelah itu the rest of it is history lah gitu ya. Teman-teman tahu dari 2009 perkembangan Tokopedia sampai sekarang ini sudah sampai di titik ini. Nah, itu diawali dari Pak William di zaman kuliah dulu gitu. Jadi silakan udah banyak referensinya ya terkait dengan Pak William. Bagaimana teman ya, I think tiap orang kita pasti punya jalan dan gaya kita masing-masing ya. Tapi betul, yang namanya inspirasi ya, yang namanya inspirasi itu kita bisa dapatkan juga dari banyak orang. Salah satunya ya, gue sangat merekomendasikan teman-teman bisa kenal lebih dalam Pak William lah lewat ya di YouTube udah banyak lah gitu. Semoga ya bisa diwawancara nih kan. Mungkin Pak William jika berkenan dan menonton ataupun mendengarkan podcast ini. Pak William tolong kalau mendengar podcast ini atau menonton video ini, tolong dibantu anak-anak ini, Pak. Oke. Oh ya Pak, mau nanya lagi dong, kan tadi tuh beres di psikologi kan. Terus adanya kenapa pasti ngelamar kerjanya nggak ke Tokped doang dong, pasti ke banyak cabang dulu. Kenapa akhirnya jadi mutusinnya Tokped? Berarti kalau misalnya udah mutusin kalau misalnya udah keterima di Tokped, harusnya di perusahaan lain juga keterima dong. Kenapa mutusinnya ke Tokped gitu? Oke. Ya, jadi Tokopedia ini pada awalnya itu adalah perusahaan kedua gue ya. Jadi sebelum Tokopedia ini, gue bekerja juga di sebuah konsultan pengembangan sumber daya manusia di Jakarta Selatan gitu ya. Di situ gue kerja sekitar 2,5 tahun gitu. Nah, sehingga akhirnya di penghujung 2,5 tahun itu gue mencari kantor baru gitu kan. Nah, jadi memang Tokopedia ini bukan satu-satunya kantor yang gue lamar waktu itu. Jadi ada beberapa kantor juga yang gue masukin CV gue ngelamar di karir portalnya mereka gitu-gitu ya. Nah, hingga akhirnya waktu itu tuh, ya kalau boleh cerita, waktu itu tuh gue udah ada 2 offer. Jadi di saat itu tuh, kan gue tuh rencananya cabut dari kantor lama tuh di bulan Oktober. Dan waktu itu gue ngajuin resign tuh di bulan Juli. So, sampai bulan September, waktu itu kondisinya adalah gue belum punya kerjaan baru, and then gue resign ya. Jadi hanya bermodalkan iman, gambling ya, nyali, leap of faith gitu ya, bahwa Tuhan, gue harus lakukan ini, tolong kasih gue kerjaan ya Tuhan, bantu gitu. Ya, hingga akhirnya Juli sampai September itu gue manfaatkan untuk mencari pekerjaan baru gitu. Nah, hingga di akhir Agustus waktu itu gue diproses, salah satunya juga di Tokopedia, dan hingga di akhir Agustus waktu itu gue udah dapet 2 offer, satu dari konsultan lagi, dan satu lagi dari Tokopedia gitu kan. Nah, saat itu akhirnya setelah mempertimbangkan, I think maksudnya gue udah 2,5 tahun di konsultan juga, coba deh di company istilahnya, di satu organisasi gitu. Karena kan kalau konsultan, ya dia organisasi company juga ngebantu organisasi yang lain, tapi kayak dari eksternal kan istilahnya, dari dia ngebantunya dari luar gitu. Nah, betul. Ya kan, nah kalau organisasi atau company ini sendiri tuh gimana sih gitu di lapangannya gitu. Nah, makanya akhirnya yang satu offer dari konsultan gue reject, kayak istilahnya gue nggak terima, dan saat itu gue menerima offer dari Tokopedia gitu. Jadi ya di akhir Agustus akhirnya gue sudah istilahnya megang jaminan bahwa Oktober nanti gue akan bekerja gitu, sehingga akhirnya gue menjalani sebulan terakhir di tempat lama, dan akhirnya di bulan Oktober itu gue melanjutkan pekerjaan gue di Tokopedia gitu. Kira-kira gitu sih Yan perjalanannya.
Keren sih, Jadi sumpah cukup kayak. menarik ya. Semua Iya. sebenarnya perjalanan dimulai dengan berani dulu ya. Benar, Ya berani itu ngambil yang keputusan. tadi loh, yang benar-benar resign sebelum ada kerjaan tuh kata gue. Iya, itu nyali Ya, tapi ingat besar ya, banget. ini nggak semua orang juga bisa gitu ya. Maksudnya Yoi. ada kalanya memang kita harus ngandelin insting kita gitu ya. Ada kalanya, maksudnya gini, gue pun mengambil keputusan itu juga nggak tanpa pertimbangan sebelumnya gitu ya. Maksudnya ya istilahnya kalau gue bilang gue melakukan dua hal lah. Jadi gue melakukan hal yang jasmani, artinya adalah gue melakukan perhitungan gitu ya. Kalau gue nanti Oktober belum bekerja, gue udah ada pegangan belum segala macam lah. Itu istilahnya perhitungan jasmani. Yeah. Tapi nggak lupa juga namanya perhitungan spiritual ya. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan bener nggak ya keputusan ini harus gue ambil apa enggak gitu. Nah kalau gue waktu itu ya dan gue pun ya gue selalu percaya bahwa ketika gue mengambil keputusan dan ketika gue tanya sama Tuhan gitu ya, kalau nggak ada damai sejahtera, berarti keputusan ini bakal fuck up lah istilahnya gitu, bakal salah nih gitu ya. Nah tapi saat itu gue merasakan damai sejahtera istilahnya, kayak kalian ngerasain lah, mungkin punya pengalaman kayak lu gitu. Kayak lu mau ngambil langkah sesuatu tapi lu kayak bener dikuatin gitu, udah ambil aja gitu. Nah saat itu yang gue rasain gitu, bahwa gue yakin gue nggak akan fuck up kali ini, karena gue merasa ketika gue tanya sama Tuhan, gue bawa dalam doa, gue merasa dikuatkan gitu. Then go lah gitu. Akhirnya itu Juli akhirnya gue menyerahkan surat resign gue. Nah tapi balik lagi ya, ini tidak semua orang bisa, akan berbeda-beda lah istilahnya gitu ya. Ceritanya berbeda juga, setiap orang. Benar, dan perlu juga perhitungan yang matang ya istilahnya. Walaupun nekat tapi harus measurable lah gitu ya. Maksudnya lu mau nekat tapi lu udah mikir lah gitu sedikit. Lu udah mikir. Lu kalau misalkan cabut akhir tapi belum punya pegangan atau belum punya dana darurat, nah itu bijak apa enggak? Nah itu kan salah satu yang dipertimbangkan gitu. Oke. Nah nih Kak, kan tadi udah cerita nih kerja di Tokped awalnya dari kuliah terus sampai kerja di Tokped gimana, resign kerjaan. Nah, di antara jeda-jeda itu pernah nggak sih Kak kepikiran buat lanjut sekolah, mungkin S2? Dan mungkin bisa cerita sedikit dari menurut pandangan Kakak nih, kalau S2 tuh pertimbangannya apa aja dan benefitnya tuh apa aja sih gitu? Bicara soal S2 ya ini impian yang juga belum tercapai di saat ini ya, kalau dari gua gitu ya. So, jadi mungkin kalau flashback lagi ya, keinginan sebenarnya untuk melanjutkan S2 itu sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2018 lah kalau gua ya gitu ya. Jadi dimulai dari tahun 2018, keinginan itu mulai ada. Ya biasakan keinginan dulu nih gitu. Karena sindromnya gini teman-teman, kalau udah habis lulus terus setahun 2 tahun, sindromnya adalah kangen kuliah katanya gitu. Jadi gue capek kerja nih, kangen gue mau kuliah. Biasanya kayak gitu, setahun 2 tahun lah, 2 tahun sindromnya. Kayaknya gue enggak sih Kak. Nah kalau di gue ya benar nih. Ya. Bukannya enggak ya? Belum. Pasti lu akan merindukan kampus istilahnya gitu ya. Nah, sehingga akhirnya di 2018 itu gue berpikir adalah gue coba explore dulu lah. Kira-kira gue melanjutkan area mana, apakah gue akan melanjutkan ke psikologi lagi atau mungkin gue akan melanjutkan ke jurusan lain, mungkin kayak gitu-gitu ya. Nah, sehingga akhirnya juga mengantarkan gue untuk explore juga S2 di luar negeri gitu. Kalau di luar negeri kayak gimana ya, beasiswa yang ada apa ya gitu. Nah, itu gue explore tuh di tahun 2018 gitu. Nah, sehingga kira-kira pertengahan 2018 lah gitu. Akhirnya setelah gue riset, setelah gue itu, gue akan menerapkan, I think gue akan nyoba tahun ini untuk coba-coba daftar beasiswa gitu. Gue udah tahu gue akan ngelanjutin ke jurusan mana, gue udah tahu ini kekeran kuliah gue gitu ya. Nah, sehingga akhirnya di tahun 2018 itu gue coba. Dan percobaan itu masih berlanjut sampai 2021 karena belum tembus guys gitu ya. Karena sampai sekarang pun ya mungkin belum berkatnya lah ya, belum dikasih gitu ya, tapi gue terus nyobain gitu sampai tahun ini pun gue nyoba. Nah, sebenarnya dari pengalaman itu sih teman-teman, pertama kalau bicara soal S2 ya, istilahnya ini bagi sebagian orang akan bisa jadi nice to have,
Tapi bagi sebagian orang ini must to have, gitu ya. Bedanya apa? Seperti ini. Nah, misalkan nih untuk teman-teman yang bergerak, contohnya ya, ini gue coba mungkin ini asumsi, tapi nanti teman-teman bisa ini juga ya, bisa koreksi juga. Misalkan bicara soal di teknik kimia gitu ya, teman-teman kan bergerak di bidang yang istilahnya presisi, terus juga istilahnya bidangnya itu adalah bidang-bidang yang benar-benar memerlukan keahlian khusus gitu. Ya, nah, gue rasa untuk yang area seperti ini S2 itu must to have. Karena istilahnya kalau di S1 kan bisa gue bilang itu sebenarnya lebih ke memberikan kita kerangka berpikir sebenarnya. Karena dari cara berpikir anak SMA kita dulu, terus kita masuk ke kuliah, ini kan ada perpindahan dari istilahnya kalau gue suka bilang dari middle impact thinking, middle order thinking lah, jadi cara berpikir kita yang di level mid gitu ya di SMA, untuk pindah ke higher order thinking, karena kita kan di kuliah nggak hanya cuma, misalkan contoh simpelnya, nggak cuma jawab ABCD kan teman-teman, yang pilihan ganda itu kayaknya sudah tidak ada ya gitu ya. Di ujian-ujian kita tuh kayak minim banget gitu istilahnya. Hanya gitu. impian belaka itu. Benar, kan paling banyak adalah jelaskan, proposal, ya kan, makalah. Nah, itu kan itu mengasah higher order thinking. That's why kenapa S1 itu mengasah higher order thinking dengan juga dengan memberikan kita framework berpikir. Nah, di S2 itu kita dibawa lagi lebih advance dan lebih spesifik gitu. Jadi misalkan gue punya teman juga lulusan dari teknik kimia juga di Unpar gitu ya. Dia akhirnya S2-nya mendalami terkait metalurgi. Nah, itu kan udah benar-benar jadi dari segi material metalurgi gitu, dia akhirnya S2-nya ngambil itu gitu. Nah, itu kan lebih dalam lagi gitu, karena bisa jadi sebenarnya mungkin ada banyak faktor yang mempengaruhi, tapi mostly itu dari tuntutan pekerjaannya yang mengharuskan dia menguasai hal-hal yang lebih spesifik lagi yang bisa diakomodir dari S2 gitu. Gitu. Nah, on the other side, contoh yang satu lagi yang nice to have adalah mungkin gua, yaitu adalah di area gua. Jadi kan gua berencana untuk mengambil S2 tuh di area ini ya, learning design lah gitu. Nah, sebenarnya itu tuh nice to have gitu. Even kalaupun gua nggak punya S2 itu, gua masih bisa kerja istilahnya gitu. Karena area of playground gua di pekerjaan ini tidak harus menuntut gue untuk benar-benar seperti teman-teman di teknik kimia contohnya kayak gitu. Nah, tapi balik lagi ya, yang namanya kalau di area gue gitu kan, gue memfasilitasi bagaimana orang belajar, ya kan, learning and development, yang mana gue harus mendesain experience learning buat orang-orang yang mau belajar. Nah, bagaimana gue bisa memfasilitasi bagaimana orang belajar kalau gue sendiri nggak belajar, saya gitu kan gitu. Kalau gue hanya puas dengan keadaan gue sekarang ini, ya gue hanya akan memberikan solusi yang itu aja. Nah, that's why kenapa kalau gue pribadi, gue lebih mau melebarkan lagi dan menajamkan lagi cara berpikir gue lewat S2 ini gitu. Walaupun tidak utama, istilahnya nice to have. Nah, makanya juga salah satu yang gue lakukan sambil gue meniti jalan menuju ke S2 itu adalah gue mengambil sertifikasi. Karena balik lagi teman-teman, skills ya, ingat. Jadi skills ini juga penting gitu. Nah, makanya bagaimana organisasi yakin atau tahu dengan skills kita, salah satunya adalah dengan ngambil sertifikasi. I think di ranah teknik kimia juga banyak ya sertifikasi yang harus diambil juga, let's say gitu. Nah, sehingga akhirnya sampai gue ke S2, gue pengen skills gue diakui atau divalidasi lewat sertifikasi. Nah, makanya gue ngambil 2 sertifikasi, jadi sertifikasi professional coach sama sertifikasi HR profesional. Nah, ini gue ambil sebagai ini professional credential lah istilahnya. Oh, ini emang Obed mendalami spesifik di 2 area ini dan divalidasi dengan sertifikat. Sampai akhirnya nanti ya gue aspirasinya juga gue akan tetap bisa belajar lagi nanti di S2 gitu. Nah, kira-kira kayak gitu ya teman-teman perspektifnya. Nah, apa yang harus kita pertimbangkan untuk memilih S2? Nah, tadi juga sih dari cerita gue, lu bisa takar ini dari 2 framework itu. Is it nice to have or is it must to have?
gitu. Dari dua, lu tanya dulu dari dua inilah gitu. Nah, karena ketika lu udah bisa jawab dua ini, dan lu bisa nge-planning, oh, gua rasa gua harus ngambil S2 nih karena tuntutan pekerjaan gua gitu. Tapi kalau misalkan, oh, I think this is nice to have, tapi sebelum bisa mencapai itu, mungkin gue bisa ngambil hal-hal yang bisa bikin tetap gue belajar. Sertifikasi lah, ikut conference, gitu. I think teknik kimia juga banyak kan conference-nya gitu-gitu. Terus juga ambil program apa, kayak gitu-gitu. Nah, I think dengan menjawab kedua pertanyaan ini adalah langkah pertama dulu sih untuk menentukan kapan harus ambil S2. Nah, sisanya itu adalah biasanya ini ya, apa pertimbangan-pertimbangan pribadi lah gitu untuk ambil S2. Ya, kira-kira gitu sih menurut gua, Nick, Rian. Gitu. Kayak jadi skills important banget ya di Yes. kerjaan, dan S2 tuh menurut dari yang gua tangkap, kalau beberapa orang ada yang emangnya harus ambil buat mendalami jurusan itu ya. Ya, dan tuntutan pekerjaannya. Tuntutan pekerjaan, ya sorry. Nah, betul. Sorry nih, karena durasi juga ya, jadi Oke, siap. mungkin ada kata-kata, mungkin bukan kata-kata ya, lebih apa ya, mungkin motivasi kakak sekalian juga buat penutup nih, motivasi kakak buat kayak kalau lagi susah banget, lagi struggle banget, itu apa sih yang biar gue harus jalan terus dan gue harus maju terus tuh apa gitu. Dan mungkin ini relate buat semua kita yang lagi kuliah juga, kayak udah kesusahan banget, mentok banget, mau KP susah banget, gak diterima-terima, mau sidang gagal mulu gitu. Gimana kak? Apalagi buat semester 8 ya, Dik ya? Ya, udah ujung tingkat akhir ya. Iya. Oke. I don't know, tapi ya di sini gue bukan motivator ya teman-temannya. Iya. Tapi gue lebih membagikan apa yang gue yakini lah selama ini dalam hidup gue. Jadi pastinya yang namanya banyak challenge ya gitu. Ya gue aja lulus dengan 4,5 tahun nih teman-teman. Nah itu bukan hal yang mudah gitu. Di saat teman-teman gue 4 tahun, gue akhirnya lulus 4,5 tahun. Nah gue juga lulusnya kenapa 4,5 tahun? Karena gue mengambil jalur yang jarang diambil orang gitu. Waktu itu contoh sedikit ya, waktu itu skripsi gue di psikologi dalam bentuk eksperimen, sedangkan mostly di angkatan gue tuh dalam bentuk metodenya kuesioner. Nah ini kan bisa dibayangkan ya, eksperimen ini lebih susah daripada yang survei gitu, betul. Nah pertanyaannya adalah kenapa ya gue tetap ngambil gitu ya, istilahnya gitu kan, ngapain sih nyapain gitu untuk ngambil desain eksperimen. Tapi gini teman-teman, yang bisa sebenarnya membuat kita semangat di saat kita lagi down, di saat kita lagi stuck, di saat kita juga mempertanyakan gitu ya, kenapa gue ngambil ini? Kalau gue pribadi, karena gue tahu why-nya gue tuh apa gitu. Kenapa gue mau menjalani jalan ini gitu? Karena gue pengen di akhirnya nanti gue pengen skripsi gue A gitu. Itu adalah why gue gitu ya. Jadi di awal sebelum gue skripsi, gue tentuin dulu why gue. Gue pengen karena di kuliah gue tuh orang yang biasa-biasa aja gitu. Maksudnya nggak termasuk yang IP di atas 3,5 kayak gitu. Gue ya 3 di atas 3 tapi nggak 3,5 lah gitu. Sehingga akhirnya gue patok why gue adalah kenapa lu mau melakukan ini, mendapatkan A di tengah orang banyak melakukan metode yang sama gitu. Dan gue harus melakukan metode yang berbeda, yaitu adalah metode eksperimen saat itu ya gitu. Nah, ternyata itu bukan keputusan yang mudah, teman-teman, tapi karena gue tahu why gue apa yang menjadi tujuan akhir gue, itu akhirnya membuat gue semangat lagi lah untuk bisa mencapainya di saat gue lagi down gitu. So, yang bisa gue bilang, bisa dieksplor nih. Kenapa kalian berkuliah di teknik kimia? Kenapa kalian mengambil jurusan ini? Kenapa kalian mengambil ini? Kenapa kalian mengambil B? Kenapa kalian mengambil C? Itu harus ada tujuan dulu di itu. Nah, karena ketika kita tahu apa yang kita tuju ada di depan sana, dan ketika kita lagi down, ketika kita lagi suntuk, atau kita lagi stuck, itu bisa menyemangati kita bahwa ada tujuan di depan sana yang pengen kita capai yang secara pribadi gitu. So dari gue, find your why and working on it gitu. Ya namanya berusaha ya, katanya kan tidak ada hasil tidak pernah mengkhianati usaha.
Dan gue percaya itu sih, as long as lu mengeluarkan usaha lu untuk mencapai why lu, then you will, dan lu akan sampai sih di situ. So itu sih kalau dari gue nih, find your why and working on it. Gitu. Find your why, jadi tujuannya ya. Tentukan tujuan akhir. Oke, Rian mungkin? Ya, Rian ada tombol unmute mic. Rian, unmute mic. Oke. Udah gue udah excited loh tadi. Karena durasi juga ya tadi si Asna udah ngomong cepetan Ri. Jadi gimmick ya. Jangan kasih tahu dong. Oke. Jadi segitu aja kayaknya gue ngetik dari komen sih, kayak ada sih dari siapa gitu, gue pernah baca kalau misalnya lu lagi susah di jalan itu dan lu seneng akan jalan itu, ya udah lu itu jalan sukses lu gitu. Oh, dari bapak gue itu ya. Oh bapak lu. Iya, bapak gue itu. Bapak lu mau masa Om Tony ya? Ya, salah. Tapi boleh lah. Ya, gitu sih teman-teman. Enjoy aja prosesnya. Enjoy ini Kaubet dan jangan lupa tentukan tujuan yang penting tuh ya. Betul. Yoi. Jangan lupa ada YouTube-nya juga di podcast. Ya kan? Bisa. Ya, ada. Ada sama di Spotify. Kita. Dan juga di Instagram himpunan. Instagram boleh di-follow. Oke, teman-teman. Jadi mungkin segitu obrolan kita hari ini bersama Kaubet. Dan tentang pengalamannya bekerja di Tokopedia dan perjalanannya. Oke, sekian aja. Mungkin kita bertemu lagi di episode berikutnya. See you next time and bye-bye. Bye-bye. Thank you guys for having me. Bye-bye.